Hingar-bingar kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Timnas U23 Korea Selatan di Piala Asia 2024 yang digelar di Doha, Qatar, mirip-mirip dengan hingar-bingar politik Indonesia saat pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pemilu 14 Februari 2024. Sintayong yang berasal dari negara Korea Selatan dan mantan pelatih timnas kelompok umur dan senior daripada Korea Selatan harus memulangkan timnas negaranya sendiri sebagaimana dia memulangkan Jerman di Piala Dunia 2018 yang digelar di Federasi Rusia. Sintayong yang kontraknya akan habis akhir Juni 2024, yang mulai kontrak ketika tahun 2019, lalu datang pandemi, artinya sudah 4,5 tahun Sintayong melatih timnas Indonesia, baik kelompok umur maupun timnas senior. Kalau dihitung ada musibah pandemi COVID-19 selama 2 tahun, maka anggap saja Sintayong baru menangani timnas Indonesia secara full, yaitu selama 2 tahun. Tapi prestasinya luar biasa. Timnas senior di Piala Asia mampu dia bawa keluar dari fase grup. Begitu juga di pra Piala Dunia, sampai saat ini Indonesia masih menempati runner up di grup. Dan nanti Juni akan berhadapan dengan Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Semalam atau dini hari tadi, Timnas U23 Indonesia berhasil menggasak Korea Selatan lewat adu penalti 11-10 setelah dalam babak normal dan tambahan waktu keadaan berkedudukan 2-2 sama kuat. Atas segala prestasi yang ditorehkan oleh Sintayong, tentu masyarakat Indonesia secara massal sangat bergembira, merayakan, bahkan begadang dari jam 12 malam sampai subuh demi untuk menonton pertandingan Timnas U23 melawan Timnas U23 Korea Selatan yang notabene adalah negara atau negeri dari pelatih Indonesia, Sintayong. Ada yang menarik, pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly yang lebih populer disapa Bung Toel selalu mengkritik Sintayong. Tommy Welly atau Bung Toel ini seperti politikus Indonesia yang ketika pemilu selesai teriak-teriak curang, curang, dan curang. Tommy Welly ini selalu berbeda. Dia tidak pernah secara terbuka menyatakan bahwa memang sepak bola Indonesia menjadi maju karena faktor Sintayong. Tapi dia bilang, apakah itu memang kecerdasan taktik Sintayong atau pemain-pemain naturalisasi yang dipenuhi oleh PSSI atas permintaan Sintayong? Kita tentu tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Tommy Welly atau Bung Toel. Sebab apa?
Sebab Bung Toel bukan legenda sepak bola Indonesia. Bung Toel bukan mantan striker handal di timnas Indonesia. Justru Bung Toel pernah menjabat sebagai pengurus PSSI 2013 sampai 2016. Kalau yang mengucapkan kritik terhadap Sintayong adalah seorang legenda besar sepak bola Indonesia, tentu kita masih berpikir, bahwa orang ini objektif, memang ingin memajukan sepak bola Indonesia. Tapi kalau dari mantan pengurus PSSI yang ketika 2013, 2016, prestasinya juga kita pertanyakan, waktu itu dia jadi pengurus, maka saya jadi ingat dengan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi asal Yaman yang masuk Islam. Lalu ketika Khalifah Utsman bin Affan, dia selalu mengadu domba masyarakat Islam di depan kelompok Utsman. Dia bilang dia tidak setuju dengan kepemimpinan Ali radhiyallahu an, Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Di depan kelompok Ali bin Abi Thalib, dia membuat pernyataan bahwa Utsman tak layak menjadi khalifah yang ketiga. Saya berharap bahwa pendapat yang selalu berbeda yang disampaikan oleh Bung Toel tidaklah mengindikasikan bahwa Bung Toel adalah tokoh yang asal berbeda, seperti dulu yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, yang gerakannya dikenal dalam sejarah gerakan Sabaiyah. Semoga Bung Toel sadar bahwa Bung Toel bukan legenda sepak bola Indonesia, bukan pemain handal timnas Indonesia. Bung Toel cuma pengamat sepak bola yang pada saat PSSI kepengurusan 2013 sampai 2016, dia sendiri menjadi pengurus PSSI. Lalu patut kita bertanya, apa prestasi sepak bola Indonesia zaman itu? Apakah lebih baik dari kepemimpinan pelatih Sintayong saat ini? Selamat timnas Indonesia U23. Bung Toel, apakah sekarang Anda tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia demen banget dengan kemenangan timnas U23 Indonesia, Arhan Pratama, Nathan, Rafael Struijk, dan lain-lain, membanggakan kita semua. Anda boleh kritik, tapi sportiflah. Janganlah seperti politisi-politisi yang selalu ingin berbeda, curang, dan curang. Tapi miskin kontribusi untuk bangsa ini. Salam Bekasi, salam peradaban.